kita ini mau banyak belajar dengan Pak Reza. Dengan usia muda, orangnya ganteng. Benar Pak, Bapak belum menikah? Kenapa? Benar, Bapak belum menikah? Oh iya, saya kalau ada 2.600 peserta seperti ini, saya dengan tegas mengatakan saya belum menikah. Oh iya, seandainya saya punya anak gadis Pak, saya ingin punya menantu seperti Pak Reza. Tapi ini loh Pak, saya ini menantu yang ini boleh dibilang itu suka belanja saya ini. Oh iya, berarti Bapak juga akan mencari pasangan yang suka belanja juga? Oh iya dong, kita ini kan Oh. jadi gini Pak, banyak orang itu kan berlindung ya, banyak orang itu berlindung di balik kata-kata motivasi, yaitu tidak perlu terlihat kaya, yang penting jadi kaya, kan seperti itu. Itu benar, kalau sudah beneran kaya Pak, itu benar kalau sudah beneran kaya. Tapi kalau masih biasa-biasa aja, jangan pernah loh berlindung di balik kata motivasi itu. Itu berbahaya banget loh. Artinya kita membatasi diri kita membatasi diri kita, ya kan? Bahwa oh yaudah nggak apa-apa deh, saya nggak perlu terlihat kaya, toh gini-gini aja, yang penting kayanya aja. Kalau itu diucapin sama orang yang benar-benar kaya, itu tepat. Tapi kalau masih belum, bahaya. Hati-hati itu bagus. Oke, hari ini kita bicara uang dan teknologi. Kita mendapatkan inspirasi dari seorang anak milenial, masih bujangan, belum menikah, dan di sini sangat prospektif untuk jadi calon menantu yang baik. Ya, apalagi salah satu ciri suami hebat adalah suami yang kecepatannya mendapatkan uang lebih cepat dari kecepatan istrinya belanja menghabiskan uang. Dan hari ini kita akan mendapatkan pemaparan pembelajaran yang sangat berharga dari calon menantu yang luar biasa, Mr. Reza Paten. Kira-kira dulu latar belakang Bapak ini apa? Dulu Pak, sebelum saya bertemu dengan PT SMI ya, dan Net 89, latar belakang saya adalah seorang pedagang. Ya, pedagang saya Pak. Jadi saya pedagang keliling, pedagang online ya kan. Biasalah. Jadi karena saya waktu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan, saya mulai menjalankan beberapa usaha, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang sudah berhasil sebulan 2 bulan, ada yang sudah berhasil setahun, tapi akhirnya gagal ya kan. Perjalanan hidup lah Pak. Dan ternyata saya ketemu jawabannya di sini. Oke. Terus sejak kapan mengenal bisnis ini? Saya diperkenalkan bisnis ini itu oleh seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Saya sebut namanya ya, namanya Bu Yuni. Jadi itu bulan Januari 2019, Pak. Jadi waktu itu saya sama Bu Yuni kita lagi makan itu di daerah Jakarta Barat ya. Jadi Bu Yuni pamerin lah ya, biasa kan pamerin akunnya dia kan. Ini loh Ja, aku hari ini dapat segini loh ya kan. Waktu itu saya ajukan Pak. Saya nggak peduli sama sekali. Kenapa? Karena saya tidak paham apa itu trading, apa itu forex ya kan. Dan mohon maaf ya, saya itu termasuk antipati dengan yang namanya duduk diam dapat duit. Jadi waktu awal itu saya seperti itu. Jadi bayangan saya, ini paling ibu-ibu ini udah kemakan nih, kayaknya kemakan money game bagi saya gitu. Jadi saya agak antipati, saya menutup diri. Itu Januari 2019. Ya. Oke Pak, lanjut. Oh ya, nah setelah itu akhirnya bulan Februari 2019, itu Bu Yuni itu rajin sekali. Dia mengirimkan saya WhatsApp ya, hampir setiap hari Pak Gus. Jadi hampir setiap hari dia kasih laporan hasil tradingnya dia kepada saya. Hore, Ja, aku hari ini dapat sekian dolar loh. Hore, hari ini robotku profit segini loh. Ya kan, dia hampir setiap hari itu. Dia kirim ke WA. Sampai suatu saat saya pikir, kok enak banget ya ibu-ibu ini ya. Sama-sama seperti saya, sama-sama nggak ngerti trading, nggak ngerti forex ya, tapi kok bisa dapat duit dari sini. Akhirnya di situ saya mulai timbul Pak, rasa penasaran. Nah dari rasa penasaran itu, saya bertanya kepada Bu Yuni, menggunakan WA ya, saya tanya, Cik, itu kok bisa ya dapat duit seperti itu, gimana caranya? Oh, kamu datang aja ke kantor, Ja. Karena di kantor itu ada penjelasannya. Dan kebetulan waktu itu yang menjelaskan langsung, Pak Andre saya langsung, Pak Gus. Ya, itu saya masih kurang lebih sekitar tanggal 20-an Februari. Tanggal 20-an Februari, saya pergi itu akhirnya. Ya, saya pergi ke kantor di daerah di Seoul Capital ya. Saya ke kantor sana dan benar yang presentasi langsung Pak Andreas. Wah, Pak Andreas itu kalau jelasin bagus banget, bagus. Detail ya, jelasinnya enak. Ya kan kalau tanya job itu dia bisa jawab itu dengan bagus. Orang itu pokoknya enak lah. Pak Andreas itu kalau presentasi top. Cuma kekurangannya satu, Pak. Ya, apa itu?
Kekurangannya itu saya nggak paham sama sekali. Karena saya tidak tahu sama sekali mengenai trading. Jadi pada waktu dijelasin, saya itu cuma bisa ngangguk-ngangguk. Saya lihat, oh iya ya bagus ya. Tapi saya itu nggak paham. Saya nggak ngerti sama sekali apa itu trading, apa itu forex ya. Sampai saya perhatiin ini kok, sepertinya saya di ruangan ini saya yang paling bego sepertinya. Waktu itu Pak. Terus? Nah akhirnya saya bilang dalam hati, seperti ini nggak cocok deh buat saya. Mungkin di antara Bapak Ibu, ada yang pernah diperkenalkan net 89, mungkin juga sama seperti saya. Dalam hati berkata, seperti ini nggak cocok deh buat saya. Ini mah buat yang ngerti trading aja. Kalau yang nggak ngerti trading mah, nggak bisa lah seperti ini. Dulu saya seperti itu, Pak. Saya berpikiran seperti itu. Ya, tapi karena saya udah jauh-jauh, ya kan, dari tempat tinggal pergi ke kantor, kalau saya langsung nolak, saya nolak langsung kepada Bu Yuni, saya bilang tidak, maka saya nggak akan diajak makan, Pak. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta diajak makan dulu, baru saya tolak. Itu yang saya lakukan. Jadi Ini akhirnya akal-akalan sama Bu anak Yuni, milenial. dibawa ke Central Park ya waktu itu di restoran Sunda, kita makan dulu. Nah setelah makan akhirnya saya bilang kepada si Yuni ini tadi, Ci sorry ya, kayaknya aku nggak cocok di sini karena ini mah buat yang ngerti trading aja. Ya kalau yang nggak ngerti trading mah nggak akan bisa lah. Nah tapi ini bersyukurnya ini Pak Agus, beruntungnya saya yang mengajak saya itu ibu rumah tangga yang juga sama-sama seperti saya nggak ngerti trading. Kenapa? Karena dia kasih sebuah kalimat itu kena banget ke saya, Pak Agus. Kalimat itu sederhana. Jak, kamu kan nggak ngerti trading. Emang kamu pikir aku ngerti trading? Aku ini juga nggak ngerti trading. Tapi aku dapat duit. Justru, ya kan, kamu itu gabung nggak gabung, aku tetap dapat duit. Itu Pak sebenarnya, Pak. Di situ saya berpikir, ya juga ya. Nah ini kan, inci ini kan juga bisa gitu loh. Nggak ngerti trading tapi dapat duit. Kenapa saya membatasi diri? Akhirnya saya buka Pak M-Banking saya. Saya buka M-Banking saya ada saldo 10 juta berapa ratus ribu lah ya. Saya ambil 1.500.000-nya. Ya kan saya ambil 1.500.000-nya itu untuk membeli produk yang ada di PT SMI. Itu Pak awalnya Pak. Akhir Februari 2019 itu. Ya, ternyata itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Adalah apa? Menerima penawaran Ibu Yuni bergabung di PT SMI. Jadi kalau Bu Yuni lagi melihat webinar ini ya, lagi melihat BOP ini, saya pengen say thank you banget kepada Ibu Yuni, karena kalau bukan Bu Yuni nggak mungkin saya di sini Pak. Karena tetap harus ada seseorang yang mengenalkan perusahaan dan produk ini ya kan kepada kita. Kalau nggak ada mereka kita nggak akan ada di sini. Wow, luar biasa ceritanya. Kira-kira sekarang ini Pak Reza itu hasilnya per minggu seperti apa? Dari beli produk 1,5 juta dengan buka akun 7,5 juta yang 9 juta Ya, itu. ya. Jadi saya itu sering dibercandain sama teman-teman, Pak. Katanya mereka itu, Pak Reza ini ya kan member starter, penghasilan starter, Pak katanya. Oh, Jadi kan kalau starter kita tahu ya, itu kan sekitar 9 juta ya. ya. Dengan produknya total 9 juta. Jadi dengan modal 9 juta, saya bisa mendapatkan kembali 9 jutanya, Pak. 9 juta. Itu sebulan, sehari atau berapa lama? Per 60 detik, Pak. Per 60 menit per jam. Wah, Bentar. saya pernah ketemu salah seorang itu 11 juta per jam. Berarti sudah hampir sama nih. 9 juta per jam. Iya. Tinggal Ya, dihitung aja itu kali syukur 24, apa? kali Syukur. seminggu, kali sebulan. Bagus tapi Ya, saya salah dengar atau memang benar ini Pak Reza penghasilannya itu per 1 menit berapa tadi? Oh sorry, per 1 jam Pak, per 1 jam. 1 jam 9 juta. 1 jam Per 1 9 jam. juta. Gabungnya dulu 9 juta. 1 jam Yang 9 gabung lebih juta besar bisa atau lebih besar per lagi. bulan? Jadi gabungnya gini Pak. Jadi kemarin kan kita kumpul ya sama teman-teman ya, sama member ya kan. Saya bilang saya ini angkatan starter gitu loh. Jadi ya kan angkatan starter saya ini. Jadi nggak perlu. Jadi bagi Bapak Ibu yang di sini yang mungkin menyimak acara siang ini ya, terus merasa saya ini gabung starter orang biasa-biasa aja. Justru yang starter itu
punya energi luar biasa untuk merubah hidup, Pak. Justru yang starter itu mereka yang nggak puas dengan kehidupannya. Justru yang starter itu, ya kan, yang udah capek hidup kayak gini itu, ya kan, itu Pak. Jadi saya itu justru karena awalnya nggak punya, boleh dibilang karena terbatas, itu saya rubah jadi energi yang luar biasa untuk bisa menghantarkan saya ke titik seperti itu. Nah, ini Ya, menarik Pak Reza. Reza, Hari ini kita belajar tentang uang dan teknologi, dan Bapak sudah mendapatkan sumber income yang sangat luar biasa. Ya. Boleh berbagi bagaimana cara membuat perencanaan keuangan? Oke, good. Dengan Ini memanfaatkan teknologi. Ini bagus, Pak. Ini bagus banget. Jadi saya itu sudah mengalami 3 fase kehidupan, Pak. Jadi gini, kayak tadi kan Bapak cerita ya, caranya jadi orang kaya, ya kan? Ada yang udah terakhir jadi kaya, ya kan? Saya itu sudah merasakan 3 fase kehidupan, Pak. Pernah ngerasain jadi orang, boleh bilang maaf ya, miskin ya, udah pernah. Pernah ngerasain juga jadi orang menengah, juga pernah. Ya alhamdulillahnya sekarang udah berkecukupan, udah lebih. Nah itu saya pelajari ternyata setiap kelas-kelas ini tadi itu punya kebiasaan yang berbeda loh Pak. Dan ini bahaya kalau kita nggak ngerti. Jadi ini saya jelasin Pak. Jadi seperti ini nih. Ya. Ini ada kotak. Menyaksikan Pak Reza lagi mau catat-catat ini Pak. Jadi gini Pak. Bapak udah tahu belum bahwa kita itu setiap manusia itu punya kotak keuangan. Kotak keuangan ini terbagi menjadi 2 nih. Jadi seperti ini kotak keuangan kita. Ini namanya kotak penghasilan ya. Penghasilan. Oke. Ini kotak pengeluaran. Ya Pak ya. Nah, baru nanti di bawahnya ada kotak lagi besar, ya kan? Kotak lagi agak besar nih. Ini kotak ini terbagi menjadi 2 lagi, Pak. Yang satu ini namanya adalah aset, ya. Yang satu namanya liabilitas. Nah, setiap kelas, Pak, kelas masyarakat ya, kalau kita golongkan berdasarkan ekonomi, itu mereka punya kebiasaan keuangan yang berbeda-beda. Nah, beruntungnya saya sudah melewati tiga fase ini ya. Dari orang miskin jadi orang menengah, dari orang menengah jadi orang berkecukupan. Itu saya tahu banget perbedaannya seperti apa. Contoh kayak gini Pak Agus. Biasanya nih, kita dulu zaman saya masih susah ya Pak ya. Saya punya penghasilan Pak, saya terima uang katakanlah dari jualan barang ya. Saya dapat uang Pak di sini Pak. Masuklah ke kolom penghasilan Pak. Apa yang terjadi Pak ketika saya sudah terima uang? Uang saya ini langsung jadi pengeluaran Pak. Selesai. Nah, biasanya mereka yang di kelas golongan ekonomi menengah ke bawah, seperti saya dulu beberapa tahun yang lalu adalah, kita punya penghasilan itu kejar-kejaran sama pengeluaran, Pak. Baru masuk duit, kepake lagi buat bayar kebutuhan hidup. Baru masuk duit, kepake lagi buat bayar kebutuhan hidup. Dan ini akan terus ini. Gini aja terus. Nggak bisa keluar, Pak. Artinya apa? Karena kita hanya tergantung dari satu sumber, kita udah terkungkung ya dari satu sumber itu tadi, dan kita dapat penghasilan langsung kepake buat pengeluaran, ya udah tiap bulan tuh muternya cuma gini dong Pak, penghasilan jadi pengeluaran, penghasilan jadi pengeluaran, penghasilan jadi pengeluaran Pak. Ini yang kebanyakan orang lakukan dan yang saya lakukan Pak beberapa tahun yang lalu Pak. Oke, jadi kalau orang bilang Pak Reza orang kaya itu ya sekarang lah dikasih izin Tuhan. Tapi kalau dulu saya itu udah ngerasain seperti ini Pak. Dapat duit langsung jadi pengeluaran. Nah ini adalah kebiasaan mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah, Pak. Nah, lalu biasanya kalau sudah meningkat, ya kan itu ada nama satu lagi golongan ekonomi menengah, yang menengah, Pak. Ya, jadi yang udah katakanlah nih udah punya penghasilan, gajinya sudah stabil, ya kan, punya karir yang bagus, ya kan. Apa yang mereka lakukan? Ketika mereka masuk dapat penghasilan, Pak. Ketika mereka dapat penghasilan, itu mereka nggak akan jadi pengeluaran dulu, ya. Mereka akan tukarkan dengan yang namanya liabilitas, Pak. Jadi dari pengeluaran penghasilan itu akan ditukar lagi jadi liabilitas. Contoh, ya kan, tetangga sebelah beli mobil, kitanya juga ingin ikut beli mobil, belilah akhirnya mobil. Wah tetangga sebelah, oh saudara beli HP baru, ya kan, keren, HP-nya bagus, iPhone yang terbaru, beli, habis itu nyicil lagi, ya HP baru, oke. Habis itu wah lihat gila ya keren banget ya, temen bisa beli apa pakaian, sepatu yang modis ya kan, merek-merek terkenal, beli lagi ya kan sepatu.
Nah, mereka lupa setiap kali beli liabilitas seperti ini, Pak, itu akan menambah lagi pengeluarannya mereka. Jadi semua liabilitas ini nanti akan menambah pengeluarannya mereka. Jadi kalau awalnya katakanlah pengeluarannya cuma 1, 2, 3, gara-gara semakin besar pendapatannya, semakin besar dia beli liabilitas, secara otomatis pengeluarannya juga tambah besar. Jadi inilah istilahnya kenapa kok orang ya kan, semakin besar penghasilannya, pengeluarannya juga semakin besar. Gara-gara ini, Pak. Karena penghasilannya mereka taruh ke dalam liabilitas, ya kan? Dan liabilitas itu menambah pengeluarannya lagi. Apa yang terjadi? Ya pengeluarannya semakin besar, Pak. Nah, ini biasanya golongan ekonomi menengah, Pak. Saya juga pernah terjebak, Pak, di sini, Pak. Udah bagus nih, punya bisnis, punya dagangan ya. Wah, pengenlah beli-beli sesuatu, ya kan? Akhirnya beli sesuatu yang ternyata itu liabilitas, hanya untuk kesenangan sesaat. Dan hasilnya apa? Ketika kita membeli itu, selain penghasilan kita itu habis untuk membayar liabilitas, pengeluaran kita juga bertambah, Pak. Ya kan? Bayangin, beli mobil itu biaya turunannya apa aja? Macam-macam. Bensinnya, perawatannya, pajaknya, ya, dan sebagainya. Ini Pak, ini jebakan ekonomi menengah. Nah, tapi tahu nggak? Pernah nggak lihat istilah seperti ini, Pak Agus? Kenapa kok orang kaya semakin kaya? Pernah dengar nggak, Pak Agus? Iya. Karena mereka punya kebiasaan yang berbeda. Dan ini yang saya rasakan. Dan ini yang saya ajarkan ke grup saya. Jadi mereka itu punya penghasilan, Pak. Ya kan? Memang kelihatannya doyan belanja, Pak. Tapi dibalik itu semua, kalau tahu ada triknya, Pak. Supaya mereka belanja itu bisa benar-benar belanjanya itu gratis, Pak. Jadi gini, setiap kali saya dan grup saya sudah dapat penghasilan ratusan juta miliaran, itu kan masuk dalam kolom penghasilan nih, Pak. Sini nih. Apa yang kita lakukan dari penghasilan ini, Pak? Apakah jadi pengeluaran langsung? Enggak. Apakah jadi liabilitas? Enggak. Dari sini, Pak, kita langsung lempar lagi ke aset sini, Pak. Oh. Ini. Dan salah satu aset terbaik yang Pak Agus tadi cerita, yaitu yang namanya perpaduan bisnis, ya kan, dengan yang namanya teknologi, Pak. Itu. Ya, salah satu yang terbaik, Pak, aset yang Bapak Ibu miliki itu adalah yang namanya Net 89. Ini aset terbaik. Nah, ketika dia punya penghasilan, Pak, jadi aset, kira-kira aset ini menghasilkan uang lagi nggak, Pak? Iya. Dia akan menghasilkan uang lagi, Pak, sini, Pak. Dan ketika dapat uang lebih, ketika dapat masuk penghasilan lagi, penghasilannya semakin besar lagi nggak, Pak? Iya. Semakin besar, Pak. Dan dimasukkan lagi, masukin aset lagi. Dan ini berputar lagi, Pak. Ya, sampai akhirnya dari sini ada yang bisa punya tanah, ya, deposito, emas, ya, lalu beli saham, beli kripto, ya, macam-macam, Pak, aset yang luar biasa, Pak. Bisa bangun bisnis, ya. Oke. Kalau boleh tanya Pak Reza, Kenapa? dari memulai tadi paket 9 juta itu, sekarang nilai aset Bapak di Net 89 itu sudah berapa? Nilai aset saya, Pak, yang di Net 89 kurang lebih sekitar 24-an lah, Pak. 24, berarti 20 miliar lebih. Ya, 20 miliar. Kalau target kerjanya 1% per hari berarti sekitar 200 jutaan per hari. Ya, 200 jutaan. Per hari. Dan 200 itu juta hanya bermodalkan dari modal berapa, Pak? 9 juta. 9 juta. Kalau misalnya hasil itu dari karena, 9 juta, saya pakai buat itu karena Bapak Reza memiliki wawasan yang luar biasa, disiplin mengelola uang. Benar. Ya, seperti yang disampaikan oleh para ahli keuangan bahwa pembeda utama antara orang kaya dan orang miskin, kalau orang kaya itu menginvestasikan uangnya, membelanjakan sisanya. Orang miskin Benar itu sekali, Pak. membelanjakan uangnya, menabung sisanya. Benar, Pak. Itu Pak Reza. Tepat sekali, Pak. Jadi sangat jarang sekali, meskipun ya saya dan grup saya itu kan termasuk orang yang suka ini, Pak. Kita ini generasi TikTok kan ya. Generasi TikTok itu kan generasi yang suka pamer. Ya kan? Dikit-dikit ya kan, dikit-dikit ganteng, review saldonya dong, kan gitu. Suka pamer lah kita ini kan. Memang kelihatannya kita ini suka pamer, suka belanja dan sebagainya. Tapi tahu nggak, di setiap belanjanya kita, itu nggak pernah loh berasal dari income. Itu semua berasal dari passive income. Bahkan bisa di passive income yang layer-layer keberapa loh.
Jadi benar-benar itu gratis Pak, semua itu sebenarnya. Karena bukan lagi kita kerja cari duit dipakai buat belanja, enggak. Duit yang kita cari itu kita masukkan jadi aset, aset itu ngasilin duit, baru nanti bisa dipakai untuk belanja Pak. Oke. Sekarang boleh bertanya Pak Reza. Boleh, Apa boleh. keyakinan Bapak dengan bisnis ini jangka panjangnya seperti apa? Nah, itu pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi gini, kalau teman-teman tadi lihat ya, banyak kisah sukses di sini ya, nanti juga akan dengar kisah sukses yang lainnya juga. Tidak ada bisnis yang bisa dibangun hanya dalam waktu 1 malam. Setuju ya Pak Agus ya? Iya. Pasti butuh waktu. Saya total Pak, di sini butuh waktu sekitar 2 tahun Pak. Saya gabung Februari 2018, artinya Februari kemarin saya sudah resmi 2 tahun ya, berarti 2 tahun setengah kan? Oke. Nah kalau Bapak Ibu perhatikan, ya kan, sebenarnya kalau yang membuat saya berhasil itu bukan hanya karena bukan saya yang hebat, saya nggak merasa diri saya hebat. Tetapi karena apa yang saya kerjakan di tahun pertama, Pak Agus, yang saya kerjakan di tahun pertama, itu semua saya tuai di tahun kedua. Nah pertanyaannya, kalau misalnya nih Pak, rekan kerja saya atau partner bisnis saya atau perusahaan ini, ya itu tidak bertahan lebih dari setahun, Pak, kira-kira saya bisa panen nggak, Pak? Ya enggak. Nggak. Jadi makanya saya selalu bilang ini ke semua teman-teman, semua grup saya. Uang itu bisa dicari. Tapi yang namanya waktu itu nggak bisa kembali lagi, apalagi nama baik. Itulah kenapa saya itu sangat percaya diri sekali, Pak, dengan PT SMI. Karena saya tahu ketika saya taruh yang namanya uang, waktu, energi, dan juga nama baik saya, itu akan menghasilkan yang jauh lebih luar biasa. Karena saya tahu memang perusahaan ini didesain bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tapi untuk jangka panjang. Dan kalau kita benar-benar kerjakan dengan tekun, serius, dan on system, kita bisa menuai, Pak. Oh, luar biasa. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran inspirasi yang luar biasa dari seorang anak muda milenial. Ya, namun demikian, bisnis juga bisa dimanfaatkan kalangan usia yang sudah mapan, kemudian orang yang sudah sepuh juga, buktinya beberapa waktu lalu yang usia di atas 60 tahun juga bisa sukses di bisnis ini.